Anda kembali menyaksikan Food Agri Outlook 2023 masih bersama saya Syafina Nasyar. Dan dialog kami lanjutkan kembali dengan beberapa narasumber kami. Saya ingin kembali lagi ke Pak Coco. Pak Coco, tadi Pak Coco menyebutkan bahwa ini akan menjadi industri yang menarik bagi pemula karena banyaknya investasi. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Bapak terkait dukungan pembiayaan yang dihadirkan oleh mungkin pemerintah ataupun swasta untuk bisa mengembangkan industri udang di dalam negeri ini, Pak. Ya, terima kasih. Ini menarik karena saya bisa katakan dukungan perbankan terhadap kegiatan ini, kalau ada skala tuh 10, perbankan itu mungkin 5 paling tinggi. Rata-rata 3, artinya tidak terlalu mendukung karena banyak kredit yang tidak jadi dicairkan dan lain sebagainya. Tetapi menariknya tetap tumbuh karena adanya pengalihan usaha dari pertambangan ke udang, dari perkebunan ke udang, dari perdagangan ke udang, dari industri ke udang, itu yang masuk. Sementara untuk skala menengah dan kecil, alhamdulillah teman-teman startup sekarang sudah banyak yang mendukung finance seperti Fisheries, seperti Jala, seperti Delos dan lain sebagainya. Nah, mereka mendukung keuangan bagi usaha-usaha yang ada pengawalnya, yang memastikan mereka bisa panen dan mereka bisa diawasi setiap hari. Nah, itu mereka memberikan kredit. Jadi lebih banyak peranan swasta ke swasta dan startup kepada swasta. Oke, berarti peranannya Ini, justru datang dari swasta banyaknya ya, Pak Coco ya? ya, Oke, ya, mau diakui seperti itu. oke. Baik, saya ingin ke Ibu Isyartini lagi, Ibu. Kalau misalkan tadi Ibu bilang banyak nih produk-produk diversifikasi yang khususnya untuk hilir. Nah, sekarang saya ingin tahu juga gimana caranya produk-produk perikanan ini, baik produk yang masih mentah ataupun yang sudah jadi, bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional, Bu. Iya, Apa peran dan kontribusinya? iya. Eh, untuk tahun 2022 ini, Mbak, kami sudah menghitung menganalisa itu jumlah serapan ikan dalam negeri ya, jadi demand lokal itu mencapai 13,1 juta ton ya totalnya gitu. Nah, udang ini ada di urutan ketujuh ya, yang digemari masyarakat di dalam negeri gitu ya. Serapannya sampai 419.000 ton. Yang pertama itu tuna, cakalang, tongkol, kemudian tilapia, lele, kembung, bandeng, teri, dan kemudian udang. Gitu. Udang. Nah, untuk menyesuaikan ini preferensi minat konsumsi udang itu memang kita perlu bersama-sama mensosialisikan manfaat udang bagi kesehatan, kemudian mengenalkan produk-produk olahan udang kepada masyarakat, termasuk juga kita bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat pelatihan-pelatihan membuat olahan udang yang sesuai dengan preferensi di lokal masing-masing. Ya. Kita juga melakukan kerjasama dengan mitra kita, khususnya Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia dan juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk produk olahan udang ini lebih banyak digunakan di HoReCa, Hotel Restoran Catering di Oke. dalam negeri. Cara mencocokkannya seperti apa, Bu? Dengan produk olahan yang dikembangkan dan juga minatnya ini bagaimana membuat titik temunya, Bu? Preferensi memang beda-beda ya Mbak ya. Nah itu yang terus kita lakukan koordinasi dengan teman-teman asosiasi. Seperti apa kebutuhan atau preferensi yang diinginkan, itulah yang kita sampaikan kepada unit-unit pengolahan. Gitu. Oh, oke. Memang preferensi beda-beda ya, tetapi memang riset terus dilakukan. Saya ingin ke Pak Fredinan. Pak Fredinan, bagaimana IPB menilai preferensi dan juga minat untuk konsumsi udang ataupun produk olahan yang dikembangkan, Pak? Apa upaya yang mungkin bisa ditingkatkan lagi Iya, untuk bisa meningkatkan minat konsumsi udang bagi pemerintah? iya, baik. Permasalahan terbesar dari para konsumen ikan ataupun udang adalah image ya terhadap ikan maupun udang yang tidak baik ya, agak buruk, rasa amis, kemudian alergi biasanya eh, tidak tersedia dalam kondisi segar di daerah lokasi-lokasi yang mudah dijangkau di sini. Nah, oleh karena itu strategi kita supaya ini bisa
meningkatkan minat konsumsi terhadap ikan maupun udang adalah bagaimana menyediakan suatu kualitas udang ataupun ikan ini dalam kondisi yang sangat baik ini. Sangat baik dari segi kualitas dagingnya maupun bisa juga dalam bentuk olahan-olahan yang lebih menarik untuk konsumsi terutama para kaum milenial yang memang secara atmosfer kita tidak membiasakan itu terhadap konsumsi ikan ini. Nah, teknologi-teknologi juga kami kembangkan di dalam hal untuk menciptakan kualitas daging dari taste dan kualitas protein yang dapat mudah diminati oleh para konsumen, ya, para publik. Nah, sehingga produk-produk ikan dan udang ini dari hasil budidaya itu sudah tersertifikat kualitas dari daging itu dari teknologi budidaya yang dikembangkan sih. Hal ini memang terus terang belum banyak kita kembangkan karena kalau kita gunakan dari pemanfaatan udang ini dari hasil tangkapan umumnya ini agak bervariasi dari kualitas udang yang diterima di pasar ininya. Kalau lokasinya yang dekat lebih baik gitu. Nah, bagaimana handling ini ya teknologi untuk mengantarkan udang ini sampai ke pasar atau konsumen itu dalam kondisi tetap segar dan berkualitas. Itu sangat penting bagi Baik itu Mbak Pak Freddy, Safrina. kami juga mengetahui bahwa IPB mengembangkan apartemen kepiting. Apakah apartemen kepiting ini bisa dikatakan salah satu inovasi ataupun teknologi untuk bisa meningkatkan kualitas dari kepiting itu sendiri, dan apakah apartemen seperti ini bisa diterapkan untuk perikanan lainnya, Pak? Ya, memang salah satu tujuan dari apartemen kepiting adalah mengontrol pertumbuhan dari kepiting itu sendiri. Jadi teknologi ini menggunakan media yang sangat efisien, ya, dengan ruang yang tidak terlalu luas sehingga disebut apartemen, satu ruang satu kepiting. Karena kita ketahui bahwa kepiting ini memiliki sifat kanibalis. Terutama ketika molting, dalam pertumbuhannya dia melakukan molting atau pergantian kulit ininya. Nah, sehingga kalau kita lepas di dalam satu kolam atau bak itu frekuensi predasi atau pemangsaan pada saat molting itu relatif tinggi. Itu satu. Yang kedua tentu saja yang terkait dengan pengontrolan kualitas air di sini. Dengan sirkulasi air di apartemen kepiting yang terkontrol, maka dipastikan kualitas air itu selalu dalam kondisi baik, meskipun pemberian pakan dilakukan pada kepiting, maka sisa pakan kepiting ini terkontrol sekali, sehingga dia tidak menimbulkan kondisi yang buruk atau pencemaran dari kualitas air. Nah, ini yang menyebabkan kualitas daging kepiting di dalam apartemen kepiting ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kepiting yang ditangkap di tempat non apartemen kepiting. Saya kira itu Baik. Mbak Safrina. Baik Pak Freddy, saya ingin ke Pak Coco. Pak Coco, tadi saya juga sempat berdiskusi bersama dengan Ibu Is terkait kontribusi produk perikanan dan kelautan dalam ketahanan pangan nasional. Kalau dari perspektif Pak Coco sendiri seperti apa, Pak? Pak Coco? Pak Coco boleh dibantu audionya Pak, terputus? Oke, maaf. Iya, oke, silahkan lanjutkan Pak Coco. Ya, kalau kami dari FUI melihat ketahanan pangan itu dari dua perspektif. Yang pertama, kesanggupan menyediakan pangan akibat negara memiliki cadangan devisa yang cukup. Nah, dengan udang, negara itu punya cadangan devisa yang banyak, sehingga kalaupun pangan langka gara-gara krisis ekonomi, insya Allah kita masih bisa membeli dari luar ya. Ini dari segi devisa. Tapi yang kita lihat adalah keunggulan ketahanan nutrisi. Jadi yang kita khawatirkan dengan adanya krisis ekonomi, kalaupun terjadi ya,
adalah makanan langka, sehingga orang akan fokus memproduksi nasi beras agar orang cukup makan nasi. Tetapi sebenarnya yang paling kita khawatirkan adalah lost generation, karena kalau orang lupa makan ikan, maka akan ada anak-anak dan pelajar-pelajar yang tidak berkembang otaknya gara-gara malnutrisi, sehingga dampaknya akan terlihat 7 hingga 10 tahun yang akan datang. Kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Kita jadi buruh, nggak pernah jadi manajer gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Hanya dengan ikan, kita bisa menjamin lost generation itu tidak ada. Lebih baik dia kelaparan makan nasi, tapi cukup makan ikan daripada tidak makan ikan. Karena dari segi menurut FUI, sebenarnya di mana ada air, di situ ada ikan. Sebutlah rawa-rawa, kita bisa taruh ikan betok, ikan sepat, siam, keluar ikan di sana. Di pantai yang ikan yang mudah, ikan bandeng, bisa ada bandeng yang banyak di sana. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, seperti negara Timur Tengah yang gurun pasir, negara-negara yang 4 musim, mereka memang begitu krisis ekonomi benar-benar langka. Kalau di kita sepanjang tahun itu kita tetap bisa memelihara ikan dan juga bisa menumbuhkan padi, sehingga insya Allah tidak ada masalah kalau kita melihat dari segi ketahanan pangan nasional menghadapi 2-3 tahun mendatang yang diramalkan ada terjadi krisis ekonomi global. Jadi kita insya Allah kuat. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Is. Bu Is, ini kalau menurut Pak Coco sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Indonesia mengalami krisis pangan karena kita memiliki sumber daya yang sangat luar biasa besar. Saya juga tadi mendengarkan Pak Wahyu Trenggono menyatakan menciptakan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar. Nah, ini boleh diberikan gambaran, Bu. Gemar ini seperti apa kegiatannya? Apakah ini salah satu bentuk yang dilakukan juga oleh KKP untuk mensosialisasikan yang seperti tadi Ibu sampaikan? Iya. Jadi Mbak, namanya Gemar Ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Ya. Jadi di situ kita mengedukasi kepada masyarakat. Yang pertama, apa manfaat dari ikan? Gitu ya. Ikan mengandung omega 3, 6, 9 ya. Tentu itu baik untuk kecerdasan, ya, untuk kekuatan tubuh gitu. Juga untuk bisa mencegah stunting. Jadi di dalam program-program Gemar Makan Ikan ini tidak hanya kita mengkampanyekan ayo makan ikan, tapi kita juga mengedukasi kepada masyarakat tadi mengenai pentingnya ikan, terutama kepada ibu-ibu muda. Jadi hanya karena 1000 hari ya HPK itu kehamilan sampai anak umur 3 tahun itu adalah masa-masa emas untuk kita bisa memberikan asupan gizi nutrisi yang cukup. Itu untuk generasi mendatang. Oke, Gemar Ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Ya. Baik, kita tahan terlebih dahulu Ibu dan Bapak-Bapak karena dialog akan dilanjutkan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Agri Food Outlook 2023 akan kembali usai jeda. Tetaplah di CNBC Indonesia.